Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, ayat 1-10. Pada suatu hari menjelang waktu sembayang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuja Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuja Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Perilaku memberi tentu menjadi sesuatu yang baik untuk dilakukan, asalkan tetap berada dalam konotasi yang sehat dan baik. Meski demikian, memberi tidak selalu menjadi hal yang mudah untuk dilakukan. Ada beberapa tantangan yang sangat mungkin muncul dalam perilaku memberi, yakni perihal ketulusan dan modal. Tidak semua pemberian dilakukan dalam ketulusan. Hal ini tentu sulit dilakukan oleh orang-orang yang lebih mementingkan pengaruh bagi dirinya sendiri, termasuk pada saat ia memberikan sesuatu kepada orang lain. Orang yang demikian akan lebih memikirkan perihal apa dampaknya bagi saya, dibanding dampak apa yang dapat ia rasakan dari pemberian saya. Kemudian, ada orang yang merasa terhalang untuk memberi karena merasa tidak memiliki modal. Maksudnya begini, ada orang yang ingin memberi, namun merasa tidak memiliki modal apapun untuk diberikan. Alhasil, ia pun memilih untuk mengubur niat memberi tersebut. Sekarang, apakah Anda pernah berada pada salah satu dari dua kondisi tersebut? Sahabat Alkitab, saat ini marilah kita melihat perilaku Petrus di dalam perikop yang baru saja kita baca, yakni ketika ia menyembuhkan seorang yang sudah lumpuh sejak lahir. Hal yang menarik adalah si orang lumpuh tidak berniat untuk mencari kesembuhan dari Petrus, melainkan ia bermaksud untuk meminta sedekah dari orang-orang yang datang ke bait Allah. Perilaku ini merupakan sebuah praktek yang umum dilakukan dalam tradisi masyarakat Israel kuno untuk memperhatikan orang lemah. Di dalam perikop ini pun sudah tergambar dengan jelas bahwa Petrus tergerak untuk memberikan sesuatu kepada seorang lumpuh. Persoalannya adalah entah Petrus maupun Yohanes pada saat itu tidak membawa uang yang dapat mereka berikan kepada si orang lumpuh. Namun, hal itu bukanlah penghalang bagi Petrus untuk memberi. Justru, Petrus memberikan hal yang jauh lebih besar dari apa yang sebelumnya diminta oleh si orang lumpuh. Doa yang dipanjatkan oleh Petrus dan Yohanes pun menjadi pemberian dengan dampak yang melampaui permintaannya. Sahabat Alkitab, terdapat banyak cara bagi umat Tuhan untuk memberi. Sebuah pemberian pun tidak melulu berkutat pada persoalan materi atau harta benda, melainkan juga dapat mewujud dari berbagai hal yang kita miliki, seperti tenaga, kesabaran dalam mendengar, kerendahan hati, doa, dan hal lain yang merupakan perwujudan dari iman yang murni di dalam Yesus Kristus. Bahkan, pada dasarnya setiap umat Tuhan selalu memiliki modal untuk memberi, yaitu imannya kepada Tuhan. Ingatlah bahwa pemberian yang Petrus lakukan kepada seorang lumpuh merupakan bagian dari imannya kepada Tuhan, sehingga si orang lumpuh mendapatkan lebih dari yang ia minta. Iman itu pula yang menjadi modal paling mendasar pada setiap umat Tuhan. Karena kita adalah saluran berkat yang Tuhan hadirkan bagi setiap orang yang ada di sekitar kita. Jadi, masih beratkah kita untuk memberi? Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk setiap anugerah, penyertaan, dan berkat yang selalu kami rasakan. Tolonglah kami Tuhan untuk memiliki hati yang tulus, yang murni, yang tidak menahan diri dalam memberi. Entah itu dalam rupa tenaga maupun harta atau materi yang kami punya, perhatian kami, doa kami. Karena itu semua merupakan bagian dari perwujudan iman kami kepada Tuhan. Dan biarlah pemberian yang kami
bagikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami yang jelas-jelas membutuhkan kehadiran dan pertolongan dari kami, itu boleh menjadi kebahagiaan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.